Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Novita Fitriani dengan NIM K76211039 dari kelas B akan membahas tentang spesial jurnal atau jurnal khusus. Mengapa sih kita perlu menggunakan spesial jurnal? Nah, karena seiring dengan perkembangan bisnis, maka transaksi perusahaan semakin bertambah banyak. Meskipun transaksi yang digunakan bertambah dalam kuantitas, tetapi jenis transaksi yang dilakukan relatif sama. Jika perusahaan menggunakan buku jurnal umum, maka bagian akuntansi harus menjurnal transaksi yang terjadi satu per satu. Hal itu dapat berakibat pencatatan akuntansi terlalu merepotkan. Oleh karena itu, di sini kita memerlukan buku spesial jurnal. Nah, jadi pengertian spesial jurnal atau jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan seringkali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Manfaat spesial jurnal sendiri yang pertama, menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Yang kedua, memudahkan untuk posting ke buku besar. Dan ketiga, pengendalian internal menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, menghemat biaya dan tenaga. Selanjutnya, perbedaan general dan spesial jurnal. General jurnal terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Sedangkan spesial jurnal untuk jurnalnya disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Lalu yang kedua, general jurnal, pencatatan transaksinya dilakukan secara kronologis. Sedangkan spesial jurnal, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai jenis transaksinya. Kemudian yang terakhir, general jurnal, posting dari general jurnal ke buku besar dilakukan langsung setiap terjadi transaksi. Sedangkan spesial jurnal, posting dari spesial jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif di akhir bulan. Selanjutnya, jenis spesial jurnal. Yang pertama, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas atau juga bisa disebut jurnal kas masuk. Yang kedua, cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas atau bisa disebut juga jurnal kas keluar. Yang ketiga, sales journal atau jurnal penjualan atau bisa disebut jurnal jual. Dan yang keempat, purchase journal atau jurnal pembelian. Namun, perusahaan tetap memerlukan general jurnal atau jurnal umum yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang tidak dapat masuk ke 4 jurnal khusus tadi. Lalu selanjutnya, cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Contohnya penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan tunai, setor modal, penerimaan pinjaman utang, menerima pendapatan bunga bank. Ini bentuk jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Menerima uang tunai berarti kasnya bertambah. Kas bertambah di debit. Jadi pada kolom debit ini tersedia akun kas dan juga pada kolom debit tersedia akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan digunakan jika perusahaan menjual barang dagangannya itu memberikan potongan penjualan kepada pelanggan atau diskon. Jadi kalian bisa menggunakan akun ini, ditulis berapa potongan penjualannya di kolom debit. Potongan yang dianggap beban pada perusahaan bertambah di sisi debit. Oleh karena itu, di sisi debit, di sini tersedia kolom potongan penjualan. Kemudian, sisi kredit menjelaskan bersumber dari mana kas itu bertambah. Kas bertambah bisa saja bersumber dari piutang dagang. Jika kasnya bersumber dari piutang dagang, maka ditulis di kolom piutang. Jika kas itu bertambah
bersumber dari hasil penjualan barang dagang, maka pilih kolom penjualan. Tetapi jika kas itu bertambah bukan dari piutang dagang atau bukan dari penjualan, maka pilih kolom serba-serbi. Tulis nama akunnya di kolom akun, kemudian nominalnya di kolom jumlah. Selanjutnya, Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Contoh pembelian barang dagang, melunasi utang, membayar beban, dan pengambilan prive berupa uang tunai. Ini contoh bentuk kolom Cash Payment Journal. Mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Kas berkurang dari kredit. Oleh karena itu, di sisi kredit tersedia kolom kas. Dan juga di sisi kredit ada kolom potongan pembelian. Jika kita membayar atau membeli suatu barang, kemudian kita dapat potongan, nah potongan pembelian itu ditulis di kolom potongan pembelian. Berapa besarnya potongan pembeliannya. Kemudian di sisi debit, jurnal pengeluaran kas diisi dengan informasi kenapa kas ini bisa keluar. Kas ini keluar dianggap karena kegiatan apa. Kas keluar bisa karena melunasi utang. Jika kas keluar karena melunasi utang, maka kalian pilih pada sisi debit kolom utang dagang. Jika kas keluar karena membeli barang dagang secara tunai, maka kalian pilih kolom pembelian. Jika kas keluar bukan karena utang dagang, bukan karena melunasi utang, bukan karena pembelian barang dagang, maka gunakan kolom serba-serbi. Misalnya digunakan untuk membayar beban sewa, beban gaji, beban listrik, maka menggunakan akun serba-serbi. Nama akunnya ditulis di kolom akun serba-serbi dan nominalnya ditulis pada kolom jumlahnya. Selanjutnya, Sales Journal atau jurnal penjualan. Sales Journal digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini contoh bentuk jurnal penjualan. Terdiri dari kolom, tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat penjualan. Kemudian ada kolom piutang dagang debit, penjualan kredit. Piutang dagang debit dan penjualan kredit dijadikan satu kolom karena jumlahnya itu sama, tetapi kolom tersebut terdiri dari piutang dagang debit, penjualan kredit. Lalu selanjutnya, Purchase Journal atau jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi ini contoh tabel Purchase Journal. Jurnal pembelian terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat pembelian. Pada sisi debit terdapat kolom pembelian dan serba-serbi. Pada sisi kredit terdapat kolom utang dagang. Jadi, ketika kita membeli barang dagang, maka kita pilih kolom debit, yaitu kolom pembelian. Nah, selain pembelian barang secara kredit, kita pilih kolom serba-serbi. Kolom pembelian di debit ini khusus untuk membeli barang dagang secara kredit. Selain pembelian barang dagang secara kredit, kita berarti memilih kolom serba-serbi. Ditulis nama akunnya di kolom akun, kemudian jumlahnya di kolom jumlah. Nah, sekian penjelasan dari jurnal khusus. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.